Selamat sahabat dan selamat berjumpa kembali para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sahabat ini, saya senang kita dapat berjumpa kembali untuk membahas pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita pada sahabat ini bersama Jemaat Kayu Putih dan juga para dua narasumber kita pada sahabat ini. Saya Eriani Waskito akan ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Bestumeang. Selamat sahabat, dan bagaimana kabarnya Pak Pen? Selamat sahabat Ibu Eriani, kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Dan narasumber yang satunya lagi adalah Bapak Tommy Tapi. Selamat sahabat Pak Tommy, bagaimana kabarnya? Shalom, selamat sahabat. Kabar saya baik, terima kasih. Puji Tuhan. Sebelum kita mendalami lebih dalam lagi diskusi kita pada sahabat ini, kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Bapak Tommy Tapi. Baiklah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, malam hari ini ya Tuhan kami berkumpul untuk membahas pelajaran sekolah sahabat, pelajaran kelima. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu beserta dengan kami malam hari ini, sehingga pelajaran yang akan kami pelajari ini akan mendatangkan berkat bagi kami, membantu kami di dalam pertumbuhan iman kerohanian kami. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala langkah hidup kami. Kami serahkan rangkaian pelajaran kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tommy. Pelajaran kelima pada sahabat ini, iman melawan segala rintangan. Pelajaran kita sangat menarik ya. Mari kita bahas lebih mendalam. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam pelajaran sekolah sahabat petang dan hari Minggu dapat kita lihat bagaimana para reformator ini mempunyai hal yang sangat penting. Sesuatu hal yang sangat kita butuhkan pada saat ini, yaitu tujuan hidup. Sampai mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan integritas yang mereka pegang pada saat itu. Jika kita lihat pelajaran pada hari Minggu, kira-kira bagaimana firman atau kitab suci dapat membantu atau menghibur kita pada masa-masa pencobaan. Padahal jika kita lihat ini para reformator ini bahkan memberikan nyawanya. Bagaimana kita kaitkan suatu kematian nyawa yang diberikan oleh para reformator untuk dapat menghibur kita? Kita lihat pada masa-masa pencobaan pada saat ini. Bagaimana firman atau kitab suci dapat membantu menghibur kita? Mungkin Pak Tommy bisa membantu? Oke, terima kasih untuk pertanyaan itu. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kelima ini, khususnya di hari Sabtu dan Minggu kalau nggak salah, ada pernyataan seperti ini, bahwa ketika saya dan saudara membaca firman Tuhan, maka kita merasa seolah-olah firman itu ditujukan bagi kita, personal. Dan itu memberikan semacam pencerahan ataupun kekuatan atas masalah-masalah yang kita hadapi. Seringkali ketika kita membaca kitab suci, membaca janji-janji dalam kitab suci, kita merasa bahwa apa yang kita baca itu adalah jawaban atas pergumulan yang kita alami. Nyonya White sendiri mengatakan seperti ini, ada di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Nyonya White mengatakan seperti ini, begitulah semua janji firman Tuhan. Dengan janji-janji ini, Tuhan berbicara kepada kita secara perorangan. Berbicara langsung seakan-akan kita mendengar langsung suaranya ketika dia berbicara kepada kita. Ini seringkali kita alami kalau kita merenungkan. Ya, kita membaca sebuah ayat, lalu kita mengambil, merefleksikan dalam kehidupan kita permasalahan yang kita hadapi. Lalu ketika kita mengulangi ayat
janji itu di dalam pikiran kita, terasa seperti Tuhan sementara berbicara kepada kita, sementara memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita. Dan kata-kata firman Tuhan yang kita baca itu seperti daun pohon kehidupan, yang mana kalau kita menerimanya dan kita memakannya akan memberikan kepada kita kekuatan, akan memberikan kepada kita ilham, memberikan kepada kita kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah, menghadapi kenyataan kehidupan yang seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Kita memprediksi jalannya kehidupan ini, tetapi seringkali kehidupan itu sendiri tidak seperti yang kita harapkan. Dan disitulah kemudian janji-janji Tuhan, kalau kita baca dan kita renungkan, kita undang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka itu akan menolong kita, ya, menolong kita untuk menghadapi segala pergumulan itu. Baik, terima kasih Pak Tommy. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Adakah yang bisa ditambahkan kira-kira bagaimana kitab suci itu dapat membantu kita untuk memberikan penghiburan pada saat kita menghadapi masa-masa pencobaan? Iya, baik, makasih. Jadi memang kenyataan ya bagi kita orang Kristen bahwa janji-janji Allah yang ada di dalam Alkitab lah yang memberikan kita kekuatan. Pengharapan-pengharapan yang Tuhan tuliskanlah di dalam Alkitab itu memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi, bertahan ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Kadang-kadang miris ya melihat kehidupan dunia sekarang ini beberapa waktu yang lalu, dan mungkin sebenarnya sudah sering kita dengar bahwa ada orang-orang yang bunuh diri oleh karena beban yang mereka sedang hadapi. Bahkan baru-baru ini ada satu keluarga ya, sepasang suami istri dan 2 anak mereka terjun bebas dari hotel ya, apartemen. Itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya pikir sebagai orang Kristen, Alkitab adalah menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pegangan yang pasti bagi kita, bahwa dalam hidup ini apapun masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Tuhan pasti sediakan. Oleh karena itu menjadi kekuatan bagi saya dan bagi kita untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan melalui janji-janjinya di dalam apa? Dalam firman Tuhan. Jadi Ibu Eriani sangat luar biasa. Alkitab yang kita pegang adalah menjadi kekuatan tersendiri bagi masing-masing kita secara pribadi, seperti yang dibilang Pak Ketua Tommy tadi, bahwa seolah-olah Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita ketika kita mungkin menghadapi apapun ya, salah khusus mungkin kesusahan, penderitaan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi Alkitab itu memang memberikan suatu penghiburan ya. Kita bisa mendapatkan semua jawaban atas permasalahan kita di dalam firman Tuhan atau kitab suci. Terima kasih. Kemudian, bagaimana kita dapat menegaskan pentingnya perbuatan baik dalam pengalaman kita tanpa menjadikannya sebagai fondasi pengharapan kita? Pak Tommy bisa bantu? Oke. Boleh ulang pertanyaannya tadi ya? Bagaimana kita dapat menegaskan betapa pentingnya perbuatan baik dalam pengalaman kita tanpa menjadikannya sebagai fondasi pengharapan kita? Oke, jadi dalam kehidupan seorang Kristen, khususnya kita Kristen Advent, kita memang sudah fix ya, bahwa keselamatan kita itu hanya bergantung pada Yesus, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Yesus adalah pihak yang menggantikan kita. Dia menanggung hukuman atas dosa kita, Dia juru selamat kita. Jadi semua yang kita lakukan di dalam hidup kita sesungguhnya sudah dilakukan oleh Yesus. Ya. Nah, lalu kemudian yang menjadi syarat keselamatan kita itu sudah dipenuhi oleh Yesus. Ya, lewat kematian dan kebangkitannya. Ya, kita bisa baca di dalam Ibrani 10 ayat 12. Alkitab jelas sekali menyatakan
bahwa perbuatan kita tidak membantu mencapai keselamatan. Ya. Di dalam Titus 3 ayat 5 bahkan dikatakan bukan karena perbuatan baik yang engkau lakukan. Ya. Efesus 2 ayat 9 dia mengatakan bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jelas sekali dari ayat-ayat yang dibacakan tadi bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Kita selamat hanya ketika kita bergantung kepada Tuhan. Namun Alkitab juga menjelaskan bahwa keselamatan itu bersyarat. Ya, keselamatan itu bersyarat. Tuhan tidak menyelamatkan semua orang. Tuhan mati bagi semua orang, tetapi Tuhan tidak menyelamatkan semua orang. Satu-satunya syarat keselamatan kita hanyalah kalau kita beriman di dalam Kristus. Jadi satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Bila mana kita tidak menerima Kristus, maka keselamatan tidak menjadi bagian kita. Satu-satunya syarat keselamatan itu hanyalah iman di dalam Kristus. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 28 sampai 29 ada sebuah cerita di sana. Kalau saudara punya waktu, saudara bisa bacakan. Di sana iman itu menuntut tindakan nyata. Ya. Iman sejati tidak dianggap sebagai perbuatan karena iman itu berarti menghentikan kegiatan keduniawian, upaya keduniawian untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri. Jadi jelas sekali bahwa keselamatan yang menjadi bagian kita sekarang itu bukan jasa kita. Keselamatan itu hanya karena jasa pengorbanan Kristus. Ya, kalau saudara mau lebih jelasnya, coba saudara baca di dalam Roma pasal 4. Ya, di dalam Roma pasal 4 itu jelas di sana dikatakan bahwa Abraham diselamatkan bukan karena perbuatannya. Abraham diselamatkan oleh imannya. Barangkali Pak Pendeta bisa menyimpulkannya. Ya, baik, makasih. Jadi menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tommy tadi, Efesus 2 ayat 8 dan 9, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi keselamatan itu Allah karena iman ya kepada Yesus, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Dan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, mungkin perbuatan-perbuatan kita dikatakan di sini, jangan ada yang memegahkan diri. Karena ternyata itu tidak mampu membawa kita kepada keselamatan. Perbuatan-perbuatan baik tentu harus menjadi buah kehidupan orang Kristen. Karena Alkitab di dalam Yakobus 2 ayat 26 katakan, iman tanpa perbuatan adalah apa? Adalah mati. Ya, jadi bukti orang yang beriman adalah dari perbuatan-perbuatan baiknya. Tetapi itu bukan menjadi pondasi atau dasar dari pengharapan kita. Karena pengharapan kita hanyalah di dalam Kristus. Orang yang beriman di dalam Kristus, mereka lah yang memperoleh keselamatan. Sementara perbuatan baik adalah buah-buah dari iman. Orang yang beriman tentu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin itu, Bu Eri. Luar biasa ya. Allah telah menyediakan keselamatan kepada kita sebagai anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita sangat bersyukur kita mempunyai Allah yang begitu sangat baik. Kita akan kembali melanjutkan diskusi kita, pelajaran kita ya, untuk hari berikutnya. Di sini dikatakan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui kebenaran Kristus. Mungkin bisa dijelaskan apa maksudnya? Arti keselamatan hanya dapat diperoleh melalui kebenaran Kristus. Mungkin Pak Tommy memberikan penjelasan terlebih dahulu. Oke, keselamatan hanya didapatkan melalui kebenaran Kristus. Saya ingin mengambil sebuah pelajaran dari pelajaran sekolah sahabat kita ini, bagaimana ketika kemudian Martin Luther mendapatkan hal itu. Ya, Martin Luther adalah pastor, seorang pastor, dan dia tumbuh dengan ajaran gereja yang sangat kental.
Namun ketika di dalam pelajaran sekolah sahabat kita diceritakan bahwa ketika kemudian Luther membaca Perjanjian Baru, ya, kitab yang baru dia dapat itu, maka kemudian Martin Luther diliputi oleh kebaikan Tuhan. Dia kagum, ya, dia kagum bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, nah, Luther dia menemukan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu cukup untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kalau manusia itu mau menerima Yesus, ya. Nah, dia mengatakan seperti ini. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana ia layak diperlakukan. Jadi Kristus itu menderita karena kita. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, karena kita ini manusia berdosa, kita layak mati. Maka kemudian Kristus diperlakukan seperti itu supaya kita layak untuk diperlakukan sebagaimana dia diperlakukan. Dia dihina bukan karena dosa kita. Dia dihina karena segala dosa kita, yang di dalamnya dia tidak terlibat, supaya saya dan saudara dapat dibenarkan oleh kebenarannya yang di dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Yesus menderita kematian yang kita punya supaya saya dan saudara mendapatkan hidup yang dia punya. Jadi perikop ini sangat menolong kita untuk mengerti bagaimana kebenaran Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi segala sesuatu oleh karena bilur-bilurnya maka saya dan saudara menjadi sembuh. Dan semuanya itu sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Pak Pendeta? Iya. Jadi keselamatan hanya diperoleh melalui kebenaran Kristus. Kristus yang sudah datang ke dunia ini dan hidup di dunia ini, bahkan mengalami kematian di kayu salib. Alkitab dengan sangat gamblang menyatakan kepada kita bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui kebenaran Kristus, bukan karena tunduk atau penurutan kita kepada hukum atau firman Allah. Bukan berarti dengan kebenaran hanya di dalam Kristus, kebenaran Kristus, ya, keselamatan hanya karena kebenaran Kristus, bukan berarti kita tidak perlu menuruti hukum Allah atau perintah Allah. Kenapa? Karena firman atau hukum Allah hanyalah cermin yang menunjukkan kepada kita segala kekurangan kita, keberdosaan kita. Dan ketika kita melihat keadaan kita yang sesungguhnya, keberdosaan kita, maka kita membutuhkan kebenaran Kristus untuk menutupi keberdosaan kita. Kebenaran Kristus yang akan membungkus kita, membungkus segala dosa kita, sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan. Roma 3 ayat 27 dan 28 katakan begini, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, jadi manusia dibenarkan oleh karena imannya kepada Yesus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kemudian ayat terakhir mungkin Ibu Eri, Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi kita telah dimerdekakan dari penghukuman oleh Kristus. Roh yang memberi kita hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak Pendeta, juga Pak Tommy atas pembahasan yang tadi diberikan pada sahabat ini. Sangat menarik ya.
Tuhan itu memberikan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma, dan Tuhan juga tidak akan membiarkan umatnya untuk berjalan sendirian. Dia selalu akan menolong setiap umatnya dalam melalui setiap pencobaan. Tuhan juga, jika kita bisa melihat, Tuhan akan membukakan mata kita bagaimana pertolongan Tuhan kepada Elia, pada Elisa, maksud saya Elisa, di mana dia menunjukkan kepadanya bahwa bala tentara musuh yang telah mengelilingi mereka. Tapi mereka melihat bahwa malaikat Tuhan lebih banyak terlihat untuk menolong mereka. Dan biarlah juga Tuhan dapat selalu menolong kita, menyanggupkan kita dalam melalui setiap permasalahan atau pencobaan yang kita hadapi. Pada saat ini, sebelum kita menutup pembahasan kita pada Sabat ini, saya meminta closing statement mungkin yang dibawakan oleh Pak Pendeta, kemudian oleh Bapak Tommy. Baik, mungkin sebagai kesimpulan dari pelajaran kita pada Sabat ini, bahwa iman orang Kristen, iman di dalam Yesus adalah menjadi kekuatan kita dan menjadi kepastian bagi kita untuk keselamatan. Sebagai orang Kristen, mari kita berpegang kepada firman Tuhan, Alkitab, di mana firman Tuhan yang akan mengarahkan kita kepada keselamatan, memperkenalkan kita kepada keselamatan, yaitu kepada Yesus. Dengan mempercayai Yesus, beriman kepada Yesus, memberikan kita keselamatan. Penurutan kepada firman Tuhan, ya, penurutan kepada firman Tuhan tidak akan memberikan keselamatan kepada kita, tetapi hanya dengan menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan firman itu. Karena bukti seorang yang beriman di dalam Yesus, dia akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai umat Tuhan, biarlah kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Yesus. Kita tahu perjalanan kita masih panjang sampai Yesus datang, masih banyak pergolakan, masih banyak tantangan akan kita hadapi. Kita pasti bisa menang, kita pasti bisa bertahan kalau kita bersandar kepada Yesus. Mungkin itu, Bu. Makasih. Pak Tommy. Oke. Dari pelajaran kelima ini, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan seperti ini. Pembenaran oleh iman itu adalah fondasi Injil. Kebenaran yang menjadi dasar pengharapan keselamatan kita. Orang-orang umat-umat Tuhan yang dahulu bergumul di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, perjuangan mereka itu belum berakhir. Justru saya dan saudara dipanggil saat ini untuk meneruskan perjuangan itu. Perjuangan yang hanya mengandalkan iman kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan kita. Pembenaran oleh iman inilah sumber kekuatan kita untuk melawan musuh di dalam perang besar dalam kehidupan kita. Dan itu membutuhkan partisipasi dari saya dan saudara untuk menyelesaikan perjuangan ini. Itu saja barangkali. Demikian pembahasan kita pada Sabat ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk meminta Roh Kudus untuk menyanggupkan kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita minta Pak Pendeta untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Pada Sabat ini kami boleh belajar Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kelima, iman melawan segala rintangan. Tuhan, kami tahu bahwa kami masih berada di dunia ini. Banyak tantangan kehidupan yang kami harus jalani. Banyak pencobaan yang harus kami alami, bahkan penderitaan. Tetapi berjalan dalam iman kepada Yesus akan memberikan kami kemenangan. Dan iman itu juga yang memberikan kepastian bagi masing-masing kami
akan keselamatan. Tuntunlah kami Tuhan. Tuhan terus bersama dengan kami. Biarlah kami boleh mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Percaya sepenuhnya. Beriman kepada Yesus. Agar apapun yang kami lalui, kami tampil sebagai pemenang-pemenang iman. Bahkan ketika Tuhan datang, semua umat Tuhan, baik yang menyaksikan siaran ini, dimanapun mereka berada, demikian juga kami semua, akan menjadi umat yang diselamatkan. Umat yang telah dipersiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bertumbuhlah di dalam kehidupan rohani kami. Hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Tommy kasih. atas kesediaannya untuk membawakan diskusi kita pada sahabat ini. Biarlah ini dapat menguatkan kita satu dengan yang lain dan membawa kita dan mempersiapkan kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih kepada pemirsa yang telah bergabung bersama dengan kami pada sahabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.